Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nur Rahayu dengan NIM S1S1221101 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang linked list atau daftar tertaut, struktur data dan algoritma Python. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini yang pertama itu ringkasan. Dimana di dalam ringkasan ini itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada berbagai jenis linked list, dimana ada linked list tunggal, ada daftar tertaut melingkar, dan ada daftar tertaut ganda. Kemudian ada daftar posisi menyortir, daftar posisi yaitu studi kasusnya itu mempertahankan frekuensi akses, kemudian urutan berbasis tautan dan berbasis array. Nah, kemudian kita masuk di pendahuluan yang pertama, yaitu array versus linked list. Nah, urutan berbasis array. Nah, array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Kemudian dia keterbatasan urutan berbasis array, yaitu yang pertama, panjang array itu dinamis, mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpan. Kemudian yang kedua ada batas operasi yang diamortisasi, mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Kemudian yang ketiga yaitu penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Kemudian daftar tertaut itu adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Nah, hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan tersebut. Kemudian linked list juga memiliki batasan, di mana yang pertama yaitu elemen daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik k. Nah, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 dalam simpul daftar. Kemudian daftar tertaut tunggal. Nah, daftar tertaut tunggal itu kemudian di materi daftar tertaut tunggal atau singly linked list. Nah, dalam singly linked list itu daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Kemudian setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam list. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Nah, dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikut dari setiap node, kita dapat mencapai bagian ekor dari list, yaitu melintasi daftar tersebut. Nah, kita juga dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki node sebagai simpul berikutnya referensi. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node itu dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lain, maka proses melintasi list disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Minimal instance linked list itu harus menyimpan yang pertama referensi ke bagian atas daftar.
Nah, tanpa referensi eksplisit ke kepala, tidak ke hit, tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi not tersebut, atau secara tidak langsung tidak ada. Kemudian yang kedua, referensi eksplisit ke simpul ekor. Dia itu tidak wajib, namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Kemudian ada jumlah total not yang termasuk dalam daftar ukuran tidak wajib atau lebih suka menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Kemudian memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, misalnya di sini yang pertama ada itu properti penting dari daftar tertaut itu adalah tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Nah, saat menggunakan single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Nah, langkah-langkah untuk menyisipkan elemen itu yang pertama, kita buat simpul baru. Kemudian yang kedua, kita atur elemennya ke dalam elemen baru. Kemudian kita atur tautan berikutnya untuk merujuk ke hit saat ini, dan kita atur anggotanya, dan kita atur hit listnya agar menunjuk ke not yang baru. Nah, kemudian itu kita memasukkan elemen di ekor linked list single. Nah, yang pertama itu kita buat simpul baru. Kemudian yang kedua, kita menetapkan referensi berikut ke tidak ada. Dan yang ketiga, atur referensi ekor berikutnya kearahkan ke simpul baru saat ini. Kemudian yang terakhir itu kita perbarui referensi ekor ke not yang baru saat ini. Kemudian kita menghapus elemen dari singly linked list. Nah, yang pertama itu menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke not terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses not sebelum not terakhir. Agar untuk menghapus not terakhir, kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Satu-satunya cara untuk mengakses not ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu yang lama. Nah, operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Kemudian itu kita menerapkan stack dengan single linked list. Nah, dimana yang pertama itu kita mengimplementasi stack ini dan mempertahankan 2 variabel, yaitu hit dan size. Yang ini, self hit dan self size. Nah, untuk head itu referensi not di kepala daftar. Kemudian untuk size itu melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Kemudian tumpukan menggunakan kelas non publik atau not, yang ini yang di atas kelas not, itu untuk mewakili setiap not yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Nah, objek not menyimpan 2 variabel, yaitu elemen dan next, yaitu ini elemen dan next, dimana elemen dia itu untuk menyimpan data dan next itu untuk referensi ke not berikutnya. Nah, contoh codingannya seperti ini. Nah, kita masuk ke materi analis operasi linked stack. Nah, semua metode selesai dalam waktu terburuk yang konstan.
analisis diamorisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah null n, on, dan n adalah jumlah elemen saat ini. Kemudian kita masuk di materi menerapkan antrian dengan single linked list. Dimana yang pertama itu, hal ini kita harus memastikan bahwa 01 itu adalah kasus terburuk untuk semua operasi. Nah, implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan. Yang pertama itu ada head, tail, dan size. Nah, untuk menghindari melintasi list, elemen ditambahkan di NQN ke akhir list dan dihapus dari depan daftar. Nah, perhatikan tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail referensi. Selama NQW, node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi head baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Nah, contoh codingannya seperti ini. Ada def dqw dan ada def nqw. Nah, kemudian kita masuk di materi circularly linked list atau daftar tertaut melingkar. Nah, pada bab sebelumnya, konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertamanya, yaitu array. Nah, kemudian dalam daftar tertaut melingkar atau circularly linked list, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk merujuk kembali ke bagian atas daftar. Daftar tertaut secara melingkar memberikan gambar yang lebih umum tentang model daripada daftar tertaut standar. Untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yaitu tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Circularly linked list atau tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkininya. Kemudian kita masuk di penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan menggunakan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai secara bersama untuk kumpulan klien. Kemudian penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersama di komputer. Kemudian penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADAT antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian key. Mana yang pertama itu yaitu DQW, kemudian yang kedua ada elemen layanan dan kemudian yang ketiga ada QNQW. Jika linked QW digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu di depan. Kemudian dengan kelas circular QW, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan 2 langkah, yaitu yang pertama elemen key front dan key putar. Nah, kemudian kita menerapkan antrian dengan circularly linked list. Implementasinya hanya mempertahankan 2 variabel, yaitu tail dan size. Nah, referensi ekor berikutnya ditautkan ke head, yaitu head sama dengan
self, ekor, dan next. Ini head, self, tail, dan next. Kelas sirkuler QW mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor yang baru, yaitu self tail sama dengan self tail next. Nah, contoh codingannya seperti ini. Nah, kemudian itu DQW dia gunanya untuk menghapus elemen dari awal antrian melingkar atau kepala daftar. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar di mana yaitu simpul kepala baru. Yang ini, nah di mana simpul kepala baru ditunjukkan di bagian kiri atas. Nah, ini adalah simpul yang akan menjadi simpul kepala baru setelah proses menghapus selesai. Kemudian ada ekor. Nah, ini itu adalah referensi ke simpul ekor dalam linked list. Kemudian ada tail next sama dengan orang tua atau old head. Nah, baris ini menunjukkan bahwa simpul ekor atau tail ini akan terhubung ke simpul berikutnya setelah simpul kepala yang lama atau old head. Dengan kata lain, simpul ekor akan menunjuk ke simpul kedua dalam list setelah simpul kepala lama itu dihapus. Kemudian yang keempat ini ada simpul saat ini. Nah, simpul ini itu adalah simpul yang saat ini menjadi kepala dari linked list dan akan dihapus. Kemudian ada orang tua berikutnya. Ini adalah simpul yang mengikuti simpul kepala saat ini atau orang tuanya di dalam linked list. Nah, setelah simpul kepala saat ini dihapus, simpul ini akan menjadi simpul kepala yang baru. Nah, kemudian ada tail next sama dengan old head, itu old head next. Nah, itu dia akan menjadi referensi tail next untuk menunjuk ke orang tua yang sekarang menjadi simpul baru saat ini. Kemudian ini ada NQW di mana dia itu menambahkan elemen ke akhir atau ke ekor daftarnya. Nah, di sini ada gambar. Nah, di mana yang pertama itu ada not ekor saat ini. Yang ini not ekor saat ini. Nah, ini adalah simpul yang saat ini berada di akhir dari linked list dari gambar ini. Kemudian ada ekor. Ini adalah referensi ke simpul ekor saat ini. Simpul ini menunjuk ke not terakhir sebelum penambahan elemen yang baru. Kemudian ada not baru yang akan ditambahkan. Ini. Nah, ini adalah terbaru. Ini adalah simpul yang akan ditambahkan ke akhir dari linked list. Nah, dia ini terletak di bagian bawah. Kemudian ada tail next dengan terbaru. Nah, langkah ini itu menunjukkan bahwa pointer next ini dari not ekor atau not tail saat ini akan diatur untuk menunjuk ke simpul baru. Ini akan menghubungkan not ekor saat ini dengan simpul yang baru. Kemudian ada terbaru berikutnya yang ini. Nah,
Setelah simpul baru ditambahkan, pointer next dari simpul baru itu diatur untuk menunjuk ke simpul yang semula diikuti oleh not chord. Namun dalam konteks ini simpul baru menjadi simpul terakhir dalam linked list, sehingga terbaru berikutnya itu akan menunjuk ke null atau non jika ini adalah linked list tunggal. Kemudian kita masuk di materi linked list, doubly linked list. Nah, dalam daftar tertaut tunggal atau doubly linked list, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya, yaitu keterbatasan daftar tertaut tunggal. Itu yang pertama, sulit untuk menghapus node di bagian akhir secara efisien. Kemudian secara umum kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarangan dari posisi dalam list jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun, simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Nah, contoh prosesnya seperti ini. Kemudian batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda, di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu 0, 1 baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalam daftar. Nah, untuk menghindari beberapa kasus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda atau double linked list, maka membantu menambahkan node khusus ke ujung daftar atau node header di awal daftar dan asimpul di trailer di akhir list. Nah, node tiruan ini disebut dengan sentinel, tidak menyimpan elemen. Untuk list kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya mengarah ke trailer mengarah ke header. Nah, contohnya seperti ini, header mengarah ke JFK ini, kemudian yang trailer ini mengarah ke SFO. Nah, penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang berubah. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan untuk dihapus di antara sepasang node yang ada. Nah, di sini kemudian gambar memasukkan memasukkan dengan daftar tertaut ganda. Nah, di sini tuh ada gambar. Nah, dimana kasus pertama itu memasukkan pada posisi sembarangan dalam daftar yang tidak kosong. Nah, gambar A ini adalah awal dari keadaan dari daftar tertaut ganda sebelum penambahan elemen. Daftar ini terdiri dari node BWI, JFK, dan
SFO dengan header dan trailer sebagai tanda awal dari akhir daftar. Kemudian pada gambar B, note baru yaitu PVD yang akan dimasukkan di antara JFK dan SFO. Pointer next dari JFK itu diatur untuk menunjuk ke PVD. Nah, pointer preview atau pref dari SFO diatur untuk menunjuk ke PVD. Kemudian pointer pref dari PVD diatur untuk menunjuk ke JFK. Begitu juga dengan pointer next dari PVD diatur untuk menunjuk ke SVO. Nah, pada gambar C, note PVD telah berhasil dimasukkan di posisi yang diinginkan. Sekarang list berisi note BWI, JFK, PVD, dan SFO yang semuanya terhubung secara ganda. Kemudian pada kasus kedua yaitu memasukkan di awal daftar. Nah, pada gambar A, ini adalah keadaan awal dari daftar tertaut ganda sebelum penambahan elemen di awal daftar. Nah, daftar ini terdiri dari note BWI, JFK, dan SFO dengan header dan trailer sebagai tanda awal dan tanda akhir list. Kemudian gambar B, itu note baru PVD akan dimasukkan di antara header dan BWI. Pointer next. Nah, pada gambar B, note baru yaitu PVD akan dimasukkan di antara header dan BWI. Pointer next dari header baru diatur untuk menunjuk ke PVD. Pointer pref dari BWI itu diatur untuk menunjuk ke PVD. Nah, kemudian pointer pref dari PVD itu diatur untuk menunjuk ke header, dan pointer next dari PVD diatur untuk menuju ke BWI. Kemudian pada gambar C itu note PVD telah berhasil dimasukkan di awal list. Nah, sekarang list berisi note PVD, BWI, JFK, dan SFO yang semuanya terhubung secara ganda. Sekarang kita masuk di menghapus note dalam daftar tertaut ganda. Karena penggunaannya Sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus note pertama atau note terakhir. Sekarang kita masuk pada pengimplementasian dasar dari implementasi dasar daftar tertaut ganda. Nah, contoh codingannya itu seperti ini, dimana deklarasi kelas dasarnya itu atau kelas pertamanya yaitu doubly linked list. Kemudian ada kelas node itu dan kemudian ada kami mempertahankan dua pref, yaitu pref dan next, yaitu yang ini header pref dan trailer pref. Nah, melakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita menerapkan deque dan double linked list, di mana implementasi deque atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu 01 yang diamortasi
karena kebutuhan sesekali untuk mengubah array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi DQ dalam waktu 01 kasus terburuk. Dengan penggunaan Sentinel, kita dapat memperhatikan perubahannya seperti berikutnya. Kemudian yang pertama itu ada header, tidak menyimpan elemen pertama dari DQ. Yang disimpan itu adalah node tepat setelah header menyimpan elemen pertama. Demikian pula node sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari DQ. Nah, metode insert between dan delete node itu diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node di awal atau di akhir DQ. Nah, contoh codingannya itu seperti ini. Kemudian kita masuk di materi daftar posisi ADAT. Nah, tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda. Hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung atau ujung lainnya. Kemudian kita memperhatikan antrian sebelumnya untuk pelanggaran yang menunggu, menerima, dan melayani. Bagaimana jika pelanggan ini meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu? Nah, hal ini memotivasi penggunaan ADAT yang lebih umum untuk memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan, dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Kemudian dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi atau elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam linked list. Kami tidak dapat mengakses antrian secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam linked list memerlukan penelusuran list secara bertahap dari awal hingga akhir sambil terus menghitung elemennya. Kemudian indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks sebuah entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada di garis terdepan. Nah, di sini tuh ada gambar di mana gambar ini mengilustrasikan konsep penting dalam struktur data, khususnya tentang pengidentifikasian posisi elemen dalam suatu urutan tanpa menggunakan indeks integer. Nah, di sini ada ilustrasi gambar yang menunjukkan sekelompok orang berbasis di depan loket tiket. Nah, ada panah yang menunjuk ke salah satu orang di tengah barisan.
di sini diberi label itu me atau saya. Nah, di sini ada tulisan we wish to be able to identify the position of an element in a sequence without the use of an engineer index. Atau artinya, kita ingin dapat mengidentifikasi posisi suatu elemen dalam sebuah urutan tanpa menggunakan indeks integer. Nah, dalam struktur data konvensional seperti array, kita biasanya menggunakan indeks integer untuk mengakses elemen. Misalnya array dalam kurung 5 untuk elemen ke-6. Nah, gambar ini mengilustrasikan kebutuhan untuk metode alternatif dalam mengidentifikasi posisi, seperti yang digunakan dalam struktur data linked list. Dalam linked list, setiap elemen atau node itu memiliki referensi ke elemen berikutnya, bukan indeks numerik. Kemudian yang keempat itu kemudian berikutnya ada pendekatan ini memungkinkan operasi yang lebih fleksibel seperti penyisipan dan penghapusan elemen yang perlu menggeser indeks seluruh struktur. Ini juga menggambarkan konsep pointer atau referensi dalam pemrograman, di mana kita dapat menavigasi struktur data berdasarkan hubungan antara elemen, bukan posisi numerik mereka. Jadi kesimpulannya, gambar ini tuh mengajak kita untuk memikirkan cara alternatif dalam mengorganisir dan mengakses data. Yang penting dalam desain struktur data yang efisien dan fleksibel seperti linked list, tree, atau graph. Kemudian ada contoh lainnya, pengelola kata. Nah, dokumen teks itu dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengelolaan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Nah, lebih jauh lagi, kami mungkin dapat menunjuk pada posisi inheren dalam dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Nah, di sini itu bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Nah, daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu 01 pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke node yang relevan tersedia. Kemudian yang kedua, oleh karena itu sangat menarik untuk mengembangkan ADAT, di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas doubly linked base kami itu memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada mata kuliah sebelumnya. Nah, ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tersebut. Nah, yang pertama itu akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan pada penggunaan Sentinel. Kemudian yang kedua, kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan
tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi note secara langsung. Referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu enkapsulasi, memberikan fleksibel untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian ada daftar posisi ADAT. Nah, pertama itu memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Nah, juga menyediakan tipe data abstraksi posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi B tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar terkecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi objek sederhana yang hanya mendukung metodenya yaitu ada P elemen, yaitu dia mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Kemudian ADAT, daftar posisi L itu mendukung metode pengaksesan berikut, dimana yang pertama itu ada L first, dimana L first itu mengembalikan posisi L pertama L atau tidak ada jika L itu kosong. Kemudian ada L last, itu mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L itu kosong. Kemudian L before index P itu mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. Kemudian L after P itu mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Kemudian ada L is empty, itu mengembalikan true jika daftar L itu tidak terisi elemen apapun. Kemudian ada len L, yaitu mengembalikan jumlah elemen dari list. Kemudian iter L itu mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Kemudian ada daftar posisi ADAT juga mencakup metode pembaruan berikut, dimana ada L at first I itu menyisipkan elemen baru, I di depan L mengembalikan posisi elemen baru elemen. Kemudian ada L at last I, yaitu menyisipkan elemen baru E di belakang L, yaitu mengembalikan posisi elemen baru elemen. Dan ada L at before P I, yaitu menyisipkan elemen baru I tepat sebelum posisi P di L. Kemudian ada L at after PI, yaitu menyisipkan elemen baru I tepat setelah posisi P di L. Dimana ada L replace PI, menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen posisi sebelumnya pada posisi P. Kemudian ada L delete P, yaitu hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisinya tidak valid. Dan ada beberapa pengamatan, dimana yang pertama itu kita perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT itu mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut, dimana L first element yaitu elemen pertama dalam daftar, kemudian ada L last element yaitu elemen akhir dalam daftar.
Nah, keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembali adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi list. Karena ADAT menyertakan dukungan untuk fungsi iter penggunaan dapat mengandalkan sintaksi for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama Nah, di sini ada gambar, ada table operation, return value, dan L. Gambar ini menunjukkan rangkaian operasi pada sebuah daftar posisi atau position list yang awalnya kosong dilambangkan dengan L. Nah, ini kita akan bahas dimana L add list 8 itu menambahkan elemen 8 ke akhir daftar. Return P itu menunjukkan posisi elemen baru. Kemudian ada L first itu mengembalikan posisi elemen pertama P. L add after P 5. Nah, itu menambahkan 5 setelah posisi P. Return value key adalah posisi elemen baru. Kemudian ada L before key 3. L before key itu mengembalikan posisi sebelum key, yaitu P. Kemudian ada L before key 3, yaitu menambahkan 3 sebelum posisi key. Return value R adalah posisi elemen baru. Kemudian ada R elemen, yaitu mengembalikan nilai elemen pada posisi R, yaitu 3. Kemudian ada L after P, yaitu mengembalikan posisi setelah P, yaitu R. Kemudian ada before P, itu mengembalikan 0 karena P adalah elemen pertama, maka di sini returnnya adalah 0 atau tidak ada. Kemudian L at first 9 itu menambahkan 9 ke daftar awal. Return value S adalah posisi elemen yang baru. Kemudian L delete L last itu menghapus elemen terakhir 5 dengan mengembalikan nilainya. Kemudian L replace itu menggantikan nilai pada posisi P dengan 7 mengembalikan nilai lama 8. Nah, kolom L menunjukkan daftar dari setiap operasi notasi seperti 8P, berarti elemen 8 pada posisi key. Akhirnya daftar berisi elemen 9, 7, dan 3 pada posisi S, P, dan R secara berurutan. Operasi-operasi ini mendemonstrasikan fleksibilitas dan fungsionalitas daftar posisi dalam memanipulasi elemen-elemennya. Nah, implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list, di mana yang pertama itu ada proposisi. Setiap metode daftar proposisi ADT berjalan dalam waktu 0,1. Kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertib ganda. Kami menggunakan kelas doubly linked base untuk merepresentasi tingkat rendah kami. Kami menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan dalam kelas daftar posisi. Berbagai metode positionalist, kami mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan EKI dan NE metode khusus dalam kelas posisi untuk
melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Nah, contohnya seperti ini, EQ dan NE. Kemudian memvalidasi posisi. Setiap kali metode kelas pointList menerima posisi sebagai parameter, kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian, untuk menentukan node yang didasari terkait dengan posisi tersebut, fungsi ini diimplementasikan sebagai metode non-public ternama, yaitu validate. Yang ini. Kemudian secara internal, pada posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut, dan juga referensi ke instance daftar itu berisi node yang ditentukan. Dengan referensi container, kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kami juga mendeteksi instance posisi yang dimiliki list, tapi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Delete node yaitu kelas dasar menyita referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus. Ketika tidak ada, kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Kemudian ada metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda atau double linked list untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instance posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan inheritance, metode utilitas insert between diganti sehingga metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang dibuat baru, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Contoh codingannya seperti ini. Kemudian menyortir posisi. Nah, kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kami mempertahankan 3 variabel, yaitu ada penanda, yaitu posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Kemudian ada pivot, posisi tepat setelah penanda. Kemudian ada walk atau berjalan yang bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar daripada pivot. Kemudian ada studi kasusnya, yaitu mempertahankan frekuensi akses. Daftar favorit ADT yaitu untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat berapa kali setiap elemen berada itu diakses. Contohnya browser web yang melacaki URL pengguna yang sering diakses. Kemudian ada koleksi musik untuk menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Dan daftar favorit ADT. Daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut, di mana yang pertama ada akses, yaitu mengakses elemen E, menambahkan jumlah aksesnya dan menambahkannya ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian ada hapus E, yaitu hapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Kemudian ada top K, mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Nah, daftar favorit diurutkan, yaitu setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah
dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sort. Kemudian ia menggunakan positional list sebagai dasarnya struktur data. Setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas item, memiliki dua elemen yaitu value dan count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-public untuk mencari item dan memperbarui daftarnya. Metode top key itu mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitungannya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up. Nah, contoh codingannya juga seperti ini. Nah, menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode akses E itu dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar terfavorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan OK waktu. Lokasi referensi, sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan, yaitu memanfaatkan lokasi referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen setiap kali diakses. Itu harapan kami, tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat, namun urutan penyortirannya hilang karena heuristik ini. Kemudian pertimbangkan, misalnya jika mana kita memiliki elemen dan rangkaian akses di mana yang pertama elemen 1 is access n times, dan begitu juga dengan yang seterusnya. Jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, elemen pada saat kali diakses. Nah, dengan demikian total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Kemudian jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen pada pertama kali diakses. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah 0n pangkat 2. Jadi dalam hal ini heuristik berpindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Kemudian ada pertukaran heuristik pindah ke depan. Versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top key sebagai berikut. Nah, kami menyalin semua entry daftar favorit kami ke daftar lain bernama tem. Kami memindai daftar tem sebanyak K kali di setiap pemindahan. Kami menemukan entry dengan jumlah akses besar
akses terbesar. Hapus entry ini dari tem dan laporkan ini di hasilnya. Implementasi metode top ini memerlukan waktu. Jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu 0n. Namun jika K sebanding dengan n, lalu top berjalan dalam waktu 0n². Contohnya, jika kita ingin 25% teratas dalam daftar, metode top K diterapkan. Kita dapat dengan mudah mencapai waktu jika kita menggunakan metode algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Nah, contoh codingannya seperti ini. Kami memodifikasi metode nMove untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Metode top juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Kemudian urutan berbasis tautan versus berbasis array. Keuntungan urutan berbasis array yaitu array menyediakan akses 0,1 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu 0K untuk mengakses elemen K2 atau waktu 0 jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstantan dengan lebih efisien. Struktur berbasis array versus struktur tertaut. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang elemen. Dengan daftar tertaut, metode memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen, tetapi juga referensi ke node. Nah, kemudian ada keuntungan urutan berbasis tautan. Struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas di amortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi di susunan dinamis. Pentingnya untuk sistem waktu nyala. Struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array, misalnya metode insert atau pop. Dari kelas daftar Python itu membutuhkan 0, n memerlukan O, n-1 tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Sekarang kita masuk di bagian terakhir, yaitu ringkasannya. Jadi setelah kita membahas topik-topik di dalam mata kuliah ini, yaitu ada keterbatasan urutan berbasis array, mengapa daftar tertaut diperlukan, berbagai jenis daftar tertaut di mana ada daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, dan ada daftar tertaut ganda. Nah, kami menyediakan implementasi antrian berujung ganda atau dequest menggunakan daftar tertaut. Kami mempelajari implementasi daftar tertaut yang disebut dengan pool list, di mana referensi node bisa berada menggunakan indikator lokasi di dalam daftar. Nah, kami menerapkan satu studi kasus dalam mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Kami juga mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis link. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat dimengerti bagi kalian yang menonton. Sekian.